Hai semua, jumpa lagi di Dapur Talita, dapurnya ide jualan. Sebelum lanjut ke resep, jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Bahan-bahannya 100 gram tepung terigu, 80 gram gula pasir, sejumput garam, 3 tetes perisa vanila. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 250 ml santan. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata ya. Agar dipastikan tidak ada lagi bahan yang menggerindil, adonan ini akan aku saring. Kita bantu menggunakan spatula. Nah, seperti ini hasilnya sudah halus. Kemudian adonan ini akan aku bagi 4 sama rata. Ini tidak aku timbang, tapi aku kira-kira saja seperti ini. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Untuk warnanya disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk tingkat kepekatan warnanya juga sama ya, disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Aduk pewarna makanan sampai tercampur rata. Lakukan hal yang sama sampai semua pewarna makanannya selesai diaduk. Ini sudah selesai, bisa disisihkan terlebih dahulu ya. Siapkan cetakan kue talam, lapisi dengan minyak tipis-tipis, kemudian kita tata di atas sarangan kukusan seperti ini. Kemudian tuangkan adonan. Untuk 1 cup ini aku tuangkan ke dalam 2 cetakan. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul. Nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Jangan lupa pada proses ini kita sudah bisa mulai memanaskan kukusan. Ini air kukusannya sudah mendidih, letakkan sarangannya tadi. Tutup dan masak selama 20 menit. Bahan yang kedua, 100 gram tepung terigu, 120 gram gula pasir, sejumput garam, 3 tetes perisa vanila. Aduk kembali sampai rata. Di sini aku tambahkan sejumput pewarna putih. Untuk penambahan pewarna putih ini opsional. Aduk sampai tercampur rata ya. Kemudian kita tambahkan 350 ml santan, 1 saset kental manis. Aduk sampai semua tercampur rata dan dipastikan tidak ada lagi bahan yang menggerindil. Sama seperti tadi, adonan ini agar lebih cepat akan aku saring. Sisa adonan yang menggerindil bisa kita bantu menggunakan spatula. Nah, ini dia hasilnya, sisihkan. Kemudian siapkan cetakan tulban, ini diameter 18, lapisi dengan minyak tipis-tipis. Ini cetakannya sudah selesai dan akan aku sisihkan terlebih dahulu. Setelah 20 menit, ini kue yang pertama sudah matang, angkat kemudian kita keluarkan dari dalam cetakan seperti ini. Setelah semuanya keluar, kue ini akan aku potong-potong. Untuk ukuran potongannya disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semua kue yang berwarna ini selesai dipotong.
Setelah selesai, kita tata di dalam cetakan tulban seperti ini. Aku letakkan secara berseling. Kemudian tuangkan adonan yang kedua tadi, jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu. Adonan yang sudah dituangkan seperti ini jangan diaduk-aduk agar warnanya nanti tidak luntur. Cukup kita tekan-tekan agar semuanya terkena adonan putih. Ini kukusannya sudah panas, kemudian kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan tadi, kukus selama 30 menit ya. Setelah 30 menit ini kue yang sudah matang, bisa kita angkat dan jangan lupa sebelum dikeluarkan pastikan kue ini sudah benar-benar dingin. Sangat mudah untuk mengeluarkannya, tinggal kita balikkan saja seperti ini, kemudian potong-potong menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik wrap. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan selera teman-teman, tidak perlu harus sama seperti aku ya. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini, sangat cantik dan rapi. Nah, ini dia kue talam mozaik kita sudah jadi, hasilnya sangat cantik. Ini perpaduan warnanya menarik sekali ya. Kue ini cocok sekali dijadikan untuk ide usaha ataupun dijadikan snack box, pastinya laris manis. Untuk rasa dari kue ini sangat enak sekali, manis dan gurih dan teksturnya pun lembut. Pastinya kue ini ekonomis, cara buatnya mudah. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Bahan-bahannya 180 gram tepung tapioka, 120 gram tepung terigu, 220 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kemudian kita tuangkan 650 ml santan. Aduk kembali dan pastikan tidak ada bahan yang menggerindil. Seperti ini cukup, kemudian adonan ini akan aku saring agar dipastikan tidak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil. Kemudian akan aku bantu ya menggunakan spatula seperti ini. Kemudian adonan ini akan aku bagi dua sama rata. Yang satu bagian aku tambahkan sejumput pewarna makanan putih. Kita larutkan terlebih dahulu dengan sedikit adonan, setelah rata baru kita tuangkan ke seluruh adonan ya. Kemudian kita aduk ya sampai semuanya tercampur rata dengan adonan. Untuk satu bagiannya aku tambahkan pewarna makanan ungu secukupnya. Aduk seperti ini sampai tercampur rata. Siapkan cetakan, kita lapisi dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Nah, ini cetakannya sudah siap ya. Di sini sudah aku panaskan kukusan, masukkan cetakannya, kemudian kita panaskan terlebih dahulu selama 5 menit. Setelah cetakannya panas, kita masukkan adonan sebanyak 150 ml, jangan lupa diaduk terlebih dahulu, kemudian kukus ya selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita tuangkan adonan putih sama sebanyak 150 ml, kita tutup kembali, kukus selama 5 menit. Kemudian kita percikan adonan, cara menuangkannya seperti ini agar membentuk motif. Setelah cukup motifnya, kita kukus sebentar, tidak perlu lama-lama. Nah, ini sudah matang, kita lapisi kembali dengan adonan putih sebanyak 150 ml. Kukus kembali ya selama 5 menit. Setelah 5 menit kita tuangkan 150 ml lagi adonan yang warna ungu. Kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit kita buka, kita lapisi kembali dengan adonan putih. Jadi seperti itu ya tahapannya, kita selang-seling. Setelah adonan putih, kita beri lagi lapisan adonan percik. Cara menuangkannya kita selang-seling saja seperti ini agar nanti motifnya cantik. Kukus sebentar saja asal dia matang. Nah, ini sudah matang, kita lapisi kembali dengan adonan berwarna putih sebanyak 150 ml. Ini adonan putih terakhir ya. Kukus selama 5 menit.
Setelah matang, kita lapisi dengan adonan yang terakhir warna ungu. Ini kita tuangkan seluruh sisanya. Kemudian kita kukus lebih lama, yaitu 25 menit agar semuanya matang. Nah, ini sudah matang. Setelah dingin, keluarkan dari dalam cetakan. Cukup mudah ya, tinggal kita balikan saja seperti ini. Kemudian akan aku potong menggunakan pisau gerigi seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan pisau apa saja yang ada di rumah. Nah, bisa kita lihat ya, ini hasilnya sangat cantik sekali. Lapisannya rapi, percikannya juga sangat menarik. Kita terus potong-potongnya seperti ini sampai semuanya selesai. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah kutulis ya di bawah kolom deskripsi. Tinggal kamu klik saja di bawah judul. Nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan ya cara membuat kue lapis percik seperti ini? Hasilnya sangat cantik dan menarik. Cocok sekali ya dijadikan sebagai ide jualan. Tekstur kuenya benar-benar kenyal, gurih, manisnya pas. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain.